Disebabkan e-fishery ni kantoi, benda tu kena tempias sekali dengan Asia, especially Malaysia. Sebuah Malaysia telah ditipu 200 juta ringgit oleh sebuah syarikat dari negara jiran. Dana pelaburan Kuwait RM203 juta kena scam di Indonesia PMX. Gue tuh jujur malu banget ya sama Indonesia. Kalau kalian founder-founder di Indonesia bukan cuma tanda kutip bodoh, tapi nggak punya integritas dan memegang kepercayaan investor global. Malu, kecewa, sedih, semua campur aduk jadi satu. Jadi 900 petani telah ditipu sampai 41 miliar. Pantas saja, geng, warga Malaysia geram, marah, dan muak kepada Indonesia karena PM Anwar Ibrahim itu telah di-scam, geng, oleh company yang berada di Indonesia sebanyak 203 juta ringgit. Bayangkan, geng. Malu rakyat Indonesia, geng. Indonesia malu sekarang, geng. Nggak ada marwahnya, geng, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video. Wah, ini ya, geng, yang membuat malas negara-negara berkembang, negara-negara yang ingin berinvestasi kepada negara Indonesia. Kenapa demikian, geng? Ya, karena syarikat Indonesia ini nggak tahu bernama apa, Sertinil kayak gitu pokoknya ya, geng, ya, yang men-scam para negara-negara besar ataupun para negara-negara hebat, termasuk negara Malaysia juga kena scam, geng. Sebanyak 203 juta ringgit Malaysia. Kok bisa? Nah, makanya simak video ini sampai tuntas, simak video ini sampai akhir kayak gitu, biar tidak salah paham di video awal kayak gitu ya, geng, ya. Oke, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan kumpulan wang, persaraan KUAP mengalami kerugian. Pelaburan kira-kira RM23 juta as 47,7 juta dolar selepas diperdaya oleh syarikat pemula startup Aquaculture Indonesia, e-fishery. Pelaburan pada 18 Julai 2023 itu menjadi rugi akibat penipuan terancang dan manipulasi penyata keuangan oleh pengurusan syarikat tersebut. Isu ini didedahkan oleh beliau melalui jawaban. e-fishery, sebuah syarikat teknologi aquaculture di Indonesia. Jumlah kerugian kira-kira RM23 juta as 47,7 juta dolar. 1. 2. Didapati memanipulasi rekod atau laporan keuangan bagi menarik pelabur, dan pengasas bersamanya telah disabitkan kesalahan, pecah amanah, serta pengubahan uang haram di Indonesia. KUAP bukanlah satu-satunya mangsa syarikat pemodal antarbangsa terkemuka lain seperti Temasek Singapura. Disebabkan e-fishery ni kantoi, benda tu kena tempias sekali dengan Asia, especially Malaysia. Sebab apa? Macam pelabur luar lah. Mai tengok ni muka lebih kurang lah. Malaysia cakap pun bahasa lebih kurang. So, mereka dah cop. Ni kecil lah. Ada seorang ni, budak kampung, orang susah. Dia nampak masalah dekat Indonesia ni banyak dekat orang-orang yang menternak ikan. Masalah orang dekat kolam ikan ni bagi makanan sikit sangat, ikan kecil. Kalau bagi makanan banyak sangat, kolam tu ayak su, ikan mati. So ni problem bila orang ternak ikan. So dia kata okey, dia pun ada idea 2013, dia nak buat satu benda device celup dalam air, dia ada sensor, dia boleh tengok bila ikan tu lapar. Lepas tu dia bagi makanan mengangam dengan ikan. 2013 AI pun tak ada apa benda lagi. So dia punya goreng cerita, orang macam nampak ni bagus ni, food security. Dia menyelesaikan masalah yang kan dekat Indonesia je, dekat semua negara ada masalah tu. So dia pitch, dapatlah tarik pelabur. Memang duit masuk gila-gila dekat dia. Dengan dijual harapan, dia kata dia ada sensor celup air, dia boleh kawal dedak ikan. Itu sahaja. Kata syarikat ni dah jadi unicorn pertama Indonesia. Dan nilai
e-fishery tu nilai lah hit 1.7 bilion US. Duit Malaysia 8 bilion ringgit, atau untuk kita faham ni 2 kali Asia. Okey lah kan. So dia dah dapat modal banyak, dia pusing-pusing nak berniaga sebab dia menjanjikan e-fishery ni boleh pegang 5% GDP ekonomi Indonesia. Kencang kan, 5% atau 1 juta kolam ikan dekat Indonesia lah. So orang dah kira mesti boleh untung ni. Apa jadi masalah dia lah, duit dah banyak, kelam mata, mereka nampak ada duit banyak tapi syarikat tak untung. So mereka nampak short duit ni pergi mana. So mereka pusing-pusing, belah kantoi. Sebab mereka fundraise at a certain point memang tak ada duit nak beroperasi syarikat. Ada 100 staff nak bagi makan. So mereka ejahkan keuntungan syarikat. So 3 benda lah mereka buat kantoi. Mereka kata nego ikan ni buat dedak mesin ni untung. Rupanya tak untung sangat pun. Yang kedua, mereka kata nak ada 1 juta kolam. Yang ada dalam 24,000 kolam je. So, mereka betul operate tapi tak banyak pun. Yang ketiga, mereka kata, itulah device mereka ni ada sensor. Rupanya tu, geng-geng Indonesia tak ada kerja, dia pergi hantar, pergi kira minul. So, memang semua tu, dia buat cerita saja. Tak ada benda yang betul lah kan. Bila dia kantoi, so memang kena penjara 9 tahun dengan kena denda 230,000. Tapi kalau kita tengok dengan duit yang dia dapat collect, dengan denda dia macam tak sedipal lah. Saudara, saya dah perhati lama satu isu ni dan saya hairan kenapa isu ni tak viral. Adakah sebab ahli politik sedang asyik berkempen sampai terlepas satu isu yang patut mereka perjuangkan, iaitu isu kumpulan wang persaraan penjawat awam Malaysia telah ditipu 200 juta ringgit oleh sebuah syarikat dari negara jiran. Mereka ni menipu dengan cara memanipulasi data. Prestasi syarikat diperindahkan. Konon keuntungan sekitar 16 juta US dollar. Rupanya mengalami kerugian lebih 30 juta US dollar. Mereka kata dah terjual ratusan ribu unit tapi sebenarnya 400 je. Mereka buat ni sebab nak yakinkan pelabur untuk terus serta dengan mereka. Termasuklah Malaysia, KWAP. Tapi jangan tuding KWAP ni lemah kena tipu. Sebab pelabur yang turut terkesan ialah Aquaspark dari Belanda, Temasek dari Singapura, Softbank dari Jepun dan G42 dari UAE yang melabur semua syarikat bertaraf antarabangsa, membuatkan penipu ni jadi syarikat berstatus unicorn. Kes ni memang dah viral di negara jiran sampai CEO syarikat mereka telah dipenjara, didenda 1 bilion duit mereka. Kalau kita tukar ke ringgit, baru 200,000 ringgit. Sedangkan KWAP rugi sebanyak 200 juta ringgit. Ini wang persaraan penjawat awam Malaysia. Justru rakyat berhak mendesak agar semua undang-undang dan usaha pemulihan aset terus digerakkan. Kita kena viralkan sebab kalau tak hanya pandai buka kepala ambil otak tapi tak tahu tuan tubuhnya. Dana pelaburan Kuwait RM203 juta kena scam di Indonesia PMX. Agak-agaklah benda ni betul atau tidak. Memang tak patut kalau kena scam sebab Kuwait adalah milik pesara. Kuwait adalah hak milik pesara kerajaan, duit-duit pencen. Itulah yang diuruskan oleh Kuwait, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, dalam hal ni, dana pelaburan Kuwait kena scam. Macam mana dan siapa yang buat? Wallahu alam. Apa pun tinggalkan komen kalau ada apa-apa penambahan ataupun info yang terbaru. Terima kasih. KUAP diperdaya dengan pelaburan hampir 200 juta ringgit. Korang boleh bayangkan tak? Selalu kita dengar yang kes-kes kalau kena scam pelaburan ni, orang-orang macam kita. Tapi ini KUAP tau. Kena scam hampir 200 juta ringgit. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam parlimen memberitahu pasal kes ni. Untuk pengetahuan korang, KUAP ni dia dah melabur dalam satu syarikat startup dekat Indonesia. Nama dia e-fishery pada tahun 2023. Tapi baru dapat tahu yang pengurusan syarikat tu memanipulasi laporan kewangan diorang. So, apa pendapat korang? Siapa yang kena bertanggungjawab ke atas kes ni? Cuba tulis pandangan korang dekat ruangan komen. Jujur geng, ikinya selaku warga Indonesia, malu sekali geng. Macam ikinya kena siram air kumbahan piring. Cawan, itulah pokoknya kedai mama itu kena siram muka ikannya geng. Kenapa demikian? Iya, ini faktor mawar Indonesia geng. Udah dipercayai oleh Singapura, Malaysia, Jerman, terus US dan lain sebagainya, negara-negara yang berinvestasi kepada negara Indonesia. Namun syarikat ini telah menipu mereka. Ya, pasti dari situ orang-orang ingin berlabur kepada negara Indonesia. Ini sangat takut, geng. Sangat teliti sekali. Kenapa demikian? Ya, karena Indonesia dari hasil korupsinya dan lain sebagainya itu mencemari nama baik kita, geng. Nama baik Indonesia. Indonesia sudah dicap tidak baik-baik lagi, geng. Indonesia sudah dicap sebagai negara
suram, negara yang gelap, negara yang yang akan kiamat dan lain sebagainya. Itu ucapan daripada negara-negara yang takut kepada negara Indonesia untuk berlabur, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Termasuk warga Indonesia sekarang lagi kecewa lagi dan sangat malu, geng, ditampar fakta ini, geng. Oke, gak usah berlama-lama, jom simak ini video ini sampai tuntas lagi. Let's go. Ada berita yang bikin geram ini. Jadi 900 petani telah ditipu sampai 41 miliar. Sekali lagi petani, lagi-lagi petani. Orang yang menderita dibuat semakin menderita. Jadi bagaimana cara mereka? Jadi ketua BNI Jember ini melakukan pinjaman fiktif dengan menggunakan data 900 petani. Para petani juga memberikan berupa KTP, KK karena mereka dijanjikan bansos, teman-teman. Janji palsu berujung nipu. Coba bayangkan gimana mereka ini nalarnya sampai ke sana gitu untuk nipu. Petani lagi ya. Gue tuh jujur malu banget ya sama Indonesia. Kalau kalian kira kasus fraudnya e-fishery itu masalah orang kehilangan duit, menurut gue, ini salah satu kasus startup paling parah yang pernah gue alamin di seumur hidup gue. Simpel lagi nih, ini ngebuktiin bahwa founder-founder di Indonesia bukan cuma tanda kutip bodoh, tapi nggak punya integritas dan memegang kepercayaan investor global. Sebenarnya ada satu angle yang bikin gue makin kesel ya, karena dari dulu digaung-gaungin cerita anak kampung yang sukses dengan membantu petani-petani di Indonesia. Ceritanya tuh kayak fairy tale banget, dan kalau kalian nggak tahu, e-fishery itu nilai perusahaannya di atas 20 triliun rupiah. Itu ngegait investor legendaris kayak Pak Patrick Waluyo yang sangat amat terkenal sebagai investor Gojek di awal-awal. Bahkan berani bikin statement ini tuh penipuan sistematis yang sebenarnya terjadi dari 2018. Dan ada satu statement lagi yang penting. Kasus ini merusak seluruh ekosistem startup di Indonesia. Masih mending kalau seluruh dunia ngelihat startup ini gagal dan orang kehilangan duit. Tapi beda ceritanya, kalau semua investor di dunia ngelihat Indonesia sebagai negara yang nggak punya integritas. Dan gue tahu banget, karena gue pernah podcast sama CEO-nya. Dan gue pernah ngebahas e-fishery nunjukin kebanggaan gue sebagai startup aquaculture unicorn pertama di dunia datang dari negara kita. Makanya gue kesel. Dan ini pelajaran penting buat kalian yang bermimpi untuk jadi startup founder. Integrity is everything. Malu, kecewa, sedih, semua campur aduk jadi satu. Waktu tahu kalau startup yang dibangun sama anak bangsa yang tadinya bikin gua bangga ternyata hasil nipu, guys. Parahnya yang ditipu tuh bukan cuma investor lokal ya, tapi banyak juga investor asing. Padahal dulu pas gua pertama kali ngeliat podcastnya Raymond Chin bareng founder dari e-fishery, yaitu startup yang tadi gue ceritain nipu itu, yang ownernya namanya adalah Gibran Husaifah, gue tuh bangga banget, guys. Karena si Gibran ini dulu tuh adalah anak dari orang yang biasa aja, bahkan dia mulai coba-coba ternak lele, sampai akhirnya dia menyadari ada gap di sana yang harus dia selesaikan, dan dia bikinlah teknologi yang bisa ngebantu mengefisiensikan dunia perikanan di negara kita. Bahkan cita-citanya dia tuh mulia banget, dia gak kepengen lihat ada orang yang kelaparan lagi. Kayak wow, keren banget gitu loh, tapi why? Dan yang lebih ngeri lagi nih guys, penipuan ini tuh kayaknya udah direncanain sebelumnya. Soalnya dari tahun 2018, di mana mereka pada saat itu masih tergolong baru lah ya perusahaannya, mereka lagi cari pendanaan buat Series A waktu itu. Nah, mereka tuh udah bikin 2 pembukuan. Yang satu pembukuan yang asli, yang angka-angkanya normal. Yang kedua, ini adalah pembukuan pakai Excel yang angka-angkanya tuh udah dikarang-karang indah sama si owner dari e-fishery ini. Di pembukuan yang palsu, omsetnya itu bisa dibikin 20-25% lebih gede daripada omset aslinya. Gak cuman itu, mengarang indah juga berlaku untuk gedein profit dari perusahaan ini dan angkanya tuh gak main-main. Bayangin aja nih ya guys ya, gue ambil salah satu periode yaitu dari Januari sampai September 2024. Mereka itu di buku palsunya nulis kalau mereka punya profit sebesar 261 miliar rupiah. Padahal realitanya mereka tuh bukannya untung malah buntung, yaitu rugi sebesar 578 miliar rupiah. Lebih parahnya lagi, dari tahun 2018 sampai 2020 yang maintain pembukuan palsu ini adalah foundernya sendiri yaitu Gibran ya. Tapi setelah tahun 2020 karena mungkin pendanaannya itu jauh lebih besar dan lebih ribet, si Gibran ini tuh nge-hire satu orang yang pernah kerja di Big Four companies untuk accounting firm gitu. Buat ya malsuin datanya. Jadi ini tuh sebenarnya emang bener-bener teratur dan sistematis banget guys penipuannya. Jadi buat kalian yang nanyain kok akhirnya bisa ketahuan ya. Jadi waktu itu ada salah satu whistleblower yang ngomong ke dewan direksi gitu kalau ada yang janggal dari laporan keuangan e-fishery ini. Pantas saja, geng, warga Malaysia
geram, marah, dan muak kepada Indonesia karena PM Anwar Ibrahim itu telah di-scam, geng, oleh company yang berada di Indonesia sebanyak 203 juta ringgit. Bayangkan, geng. Malu rakyat Indonesia, geng. Indonesia malu sekarang, geng. Gak ada marwahnya, geng, Indonesia. Pantas saja, geng, para investor luar negeri itu geleng-geleng kepala untuk bertanam modal kepada Indonesia. Dari sini mereka belajar takutnya kerugian ataupun kalau rugi biasa kayak gitu ya. Namun ini kena scam, kena tipu. Luar biasa sih. Waduh, nama Indonesia, wis. Kata tadi, integritas Indonesia tak ada harga dirinya. Buat malu marwah Indonesia saja. Habislah tercoreng kita, geng. Pantas saja ya, geng ya. Para investor-investor itu larinya ke Malaysia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, Malaysia, Thailand, Malaysia, Vietnam. Karena mereka lebih percaya kepada negara itu daripada negara Indonesia. Sedih, geng. Ikinya rasanya malu sekali, geng. Waduh, ini penipuan yang terbesar sih. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video kayaknya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.